Halo semuanya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video tentang pengenalan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Aprianti dari Program Studi Pendidikan Non-Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, jadi teman-teman sudah tahu belum tentang pengenalan terhadap pengembangan SDM? Nah, mungkin sedikit saya jelaskan. Nah, pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen yang sangat strategis dalam kehidupan organisasi maupun pembangunan nasional. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya sekedar tenaga kerja, tetapi merupakan aset utama yang dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, pengembangan sumber daya manusia dalam konteks organisasi itu seringkali dikaitkan dengan upaya meningkatkan kinerja kerja individu maupun kelompok. Nah, dalam pendekatan ini mencakup pelatihan, pendidikan, coaching, mentoring, serta berbagai bentuk pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang produktif. Nah, selanjutnya itu teman-teman, di sini di materi ini ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM dan apa saja sih ruang lingkupnya dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, sumber daya manusia atau SDM itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu dari perusahaan atau dari institusi. Nah, selain itu, SDM juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu organisasi dan konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan. Nah, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan nih teman-teman, yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Nah, ruang lingkupnya itu dalam SDM di dalam suatu organisasi atau institusi itu mencakup tiga. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua itu pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga itu pengelolaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, baik manajer maupun karyawan itu memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat bagi organisasi. Di antaranya itu produktivitas kerja, yang kedua itu efisiensi. Nah, selanjutnya itu teman-teman sudah tahu belum pihak yang terlibat dan bertanggung jawab nih dalam proses pengembangan SDM. Nah, jadi yang pertama itu manajemen atau pimpinan organisasi. Manajemen atau pimpinan organisasi itu merupakan aktor paling penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena mereka lah yang memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan strategis organisasi. Nah, yang kedua itu Departemen Human Resource Development atau HRD. Nah, HRD ini merupakan pihak yang secara langsung itu menjalankan program pengembangan SDM itu dalam organisasi. Nah, HRD ini bertugas untuk merancang kebutuhan pelatihan berdasarkan analisis kompetensi, mengelola proses rekrutmen, serta memastikan bahwa setiap karyawan itu memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Nah, yang ketiga itu karyawan atau pegawai. Karyawan adalah inti dari proses pengembangan sumber daya manusia karena mereka lah yang menjalankan seluruh aktivitas organisasi tersebut. Yang keempat itu manajer lini atau manajer senior. Nah, manajer senior ini bertugas merumuskan kebijakan besar yang mendukung pengembangan kompetensi karyawan, sedangkan manajer lini bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui pembinaan langsung, pemberian arahan kerja, serta evaluasi kerja harian. Nah, yang terakhir ini stakeholder organisasi atau pemangku kepentingan. Nah, pengembangan SDM juga melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan karena organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian atau teman-teman paham yang saya sampaikan dan sudah tahu
Sebelumnya, terima kasih.